atau coba saya tampilkan di link YouTube saya nanti. Jadi terkait Fokus ya customer A Pak ya. ini dan record record produksinya itu mungkin bisa dituangkan di laporannya Pak Mas Hadi. Jadi di VUB memang dari segi ngasih tunai nggak ada Pak Mas Hadi. Nah mungkin bisa kita lakukan program misalnya dibelikan kaos. Nah itu bisa kalau kaos. Atau misalnya dikasih payung pas musim hujan, dikasih kenang-kenangan payung. Nah itu bisa Pak Mas Hadi. Tapi kembali lagi eh, klasifikasi dan bisa kita kasih hal-hal kayak gitu itu hanya benar-benar kepada customer-customer yang secara prioritas itu bisa diterima oleh manajemen. Nah, seperti itu Pak Mas Adi. Kan biasanya orang lapangan itu malah lebih senang dikasih kenang-kenangan daripada uang. Nah, kalau dikasih kaos atau jaket atau payung, nah itu bisa dibuatkan laporan saja. Misalnya selama 1 tahun pelanggan yang disampaikan Pak Mas Hadi tadi bintang A itu sudah melakukan apa apa melakukan pembelian sekian miliar. Nah, itu bisa dituangkan di report. Misalnya, Mas Diat saya butuh report untuk pelanggan A, itu bisa minta tolong. Atau bahkan ke Aro Plan itu kan pasti bisa melacak hal itu. Nah, itu bisa bisa dituangkan di report. Sehingga kalau hanya report secara verbal, itu pasti dari SPV Bapak, cara menyampaikannya lagi ke SM, itu pasti dengan bahasa yang berbeda. Pasti eh, jangankan ini ya, setiap setiap orang dari kita aja itu pasti ketika dapat informasi itu pasti beda orang, beda cara menyampaikan. Makanya jangankan itu ya, kalau misalnya di Muslim itu di periwayat hadis itu kadang-kadang ada hadis yang berbeda, kata-katanya berbeda. Karena apa? Karena beda beda orang yang diterima juga berbeda. Jadi paling paling gampang adalah dibuatkan report atau laporan. Pak atau buatkan korin misalnya. Untuk pelanggan ini memiliki histori pengecoran seperti ini, memiliki histori transaksi seperti ini, histori pembayaran seperti ini. Saya pengen bisa eh, memberikan kenang-kenangan misalnya. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan dari manajemen. Seperti itu Pak Mas Hadi dari saya. Atau ada tambahan dari Pak Rocky monggo. Gini Pak, memang dulu pernah zamannya ya intinya pernah lah kita mau menganggarkan itu ngasih kenang-kenangan. Tapi untuk penganggaran di pusat itu ternyata kan tidak ada, Pak. Dan itu pun kita harus beli sendiri untuk ngasih kenang-kenangan mereka, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Jadi juga ya agak repot, Pak, masalah kenang-kenangan itu, Pak. Dan masalah lagi yang satu lagi yang tadi kita pendekatan customer di jam-jam istirahat itu ya, Pak, ya. Ya, jam-jam istirahat mungkin kita bisa ngomong bareng, bisa ngobrol bareng masalah volume dan lain-lain. Padahal kalau mereka itu kalau pas istirahat kita ke sana, ke kantornya, mereka akan ngomong, Pak tunggu sebentar Pak, kita baru istirahat. Kan seperti itu Pak. Kalau mereka diajak makan ke luar, mungkin oke Pak, siap. Nah seperti itu Pak. Jadi juga kan kita repot Pak kalau di sini ada kunjungan di jam istirahat seperti itu Pak. Bayangan. Ya, Pak Mas Hadi, ini kan pelatihannya baru baru ini ya, baru time management ya, Pak. Time management itu adalah memanajemen waktu. Jadi tadi yang saya sampaikan itu adalah salah satu contoh yang mendekati kegiatan kita. Nah, dari salah satu contoh yang mendekati kegiatan kita itu di jam-jam tersebut. Misalnya ternyata eh, di jam tersebut nggak bisa kita lakukan networking, ya berarti bisa kita lakukan kegiatan lain. Yang penting eh, poinnya adalah poinnya adalah kita bisa memetakan atau memanajemen waktu kita
jauh lebih baik lagi. Jadi judulnya ini refreshment dan sertifikasi. Kalau dari Pak Mas Hadi karena sudah senior, Pak, saya udah biasa melakukan ini. Nah, berarti tinggal tinggal hal yang lain. Nah, terus terkait memanajemen pelanggan atau cara nego itu juga ada pembahasan tersendiri di pelatihan berikutnya. Mungkin di surat tugas kemarin juga sudah ada. Kalau trik nego itu besok salah satu pematerinya Pak Ageng. Nah, itu bisa bisa dibahas lebih lanjut. Kemudian terkait terkait memberi pelanggan macam-macam itu memang ada batasan, Pak. Ada batasan dari perusahaan, ada aturan tersendiri. Karena apa? Perusahaan kita sudah ada SMAP atau anti bribery. Nah, anti penyuapan. Karena apa? Semua perusahaan nantinya itu harus tersertifikasi anti penyuapan. Nah, kalau kalau sebatas memberi kenang-kenangan kecil itu kan sesuatu hal yang masih bisa dimaklumi oleh perusahaan. Nah, itu kenapa perusahaan kok juga punya batasan? Karena pasti juga ada penilaian. Nah, penilaiannya seperti apa? Nah, itu bisa dibahas lah sama SPV atau SM-nya. SM Bapak nanti bisa bisa menjawab terkait hal itu. Seperti itu, Pak Mas Hadi. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Oke, siap. Monggo, barangkali ada yang masih pengen bertanya. Mumpung mumpung belum lanjut lagi ke slide selanjutnya. Kembali lagi ke ini ya Pak. Ini tadi Pak Mas Hadi yang saya sampaikan. Ini perencanaan aktivitas harian yang saya tampilkan di sini adalah contoh. Nah, realisasinya seperti apa? Misalnya, Pak, meeting pagi, kalau 1,5 jam kurang misalnya. Atau misalnya terlalu lama, harus 1 jam saja, karena saya harus menghubungi A, menghubungi B, menghubungi C. Nah, silahkan, tinggal Bapak Ibu yang mengatur, seperti itu. Pada prinsipnya, di sini adalah kita semua memiliki kemampuan untuk bisa memanajemen waktu kita sendiri, seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan baru sampai metode Eisenhower ya. Kalau ada yang penasaran, Eisenhower itu siapa sih Pak? Eisenhower adalah salah satu Presiden Amerika ke-36. Itu dia yang membuat materi terkait teknik Eisenhower ini. Oke. Saya lanjut ya Bapak-Bapak, kalau nggak ada lagi yang bertanya. Permisi, Pak. Ya, silakan Pak Zafrul, PM Pandaan. Masih Ya, terkait tadi kenalkan, manajemen nama pelanggan saya Pujo, terkait Sales Oh, Gresik, ini Pak. ada dua ini, Pak Zafrul atau Pak Pujo? Monggo. gimana, Pak? Siapa dulu? Ini dulu aja. Saya monggo. Ya udah. Masih terkait manajemen pelanggan, Pak, terkait prinsip Pareto. Oke. Karena kan kok cukup menarik bagi saya untuk cara mengenali pelanggan atau ciri-ciri prinsip Pareto itu gimana ya, Pak? Untuk cara actionnya bagaimana, terus untuk arahan agar tepat secara sasaran gitu, biar efektif dan efisien gitu, Pak. Ya. Kembali lagi Pak Zafrul. Tadi saya sampaikan Pareto itu seperti qadarullah atau bawaan dari ilahi, Pak. Jadi prinsip Pareto itu adalah misalnya kita punya waktu 3 jam misalnya. Nah, dari 3 jam ini itu kita harus menghubungi 3 macam pelanggan. Nah, dari 3 macam pelanggan itu kita harus bisa melakukan penilaian dari sisi Pareto misalnya. Kalau pelanggan A ini pengecorannya 1.000 kubik misalnya, atau pelanggan B ini volumenya 300 kubik misalnya. Jadi kalau Pareto kan cuma dua ya, 20 dan 80.
Anggap aja yang satu memiliki potensi volume 1000 kubik dan yang pelanggan satu memiliki potensi volume 100 kubik misalnya. Sehingga dalam waktu kita yang terbatas cuma 3 jam ini, kalau Pak Zafrul pasti menghubungi pelanggan mana dulu? Bisa ke 80, Pak. Ah, gini. Balik lagi. Pareto ini seperti pemberian dari Allah, pemberian dari Tuhan lah ya. Kita punya waktu 1 jam nih misalnya. Waktu kita tinggal 1 jam. Ada 2 pelanggan yang harus saya hubungi hari ini. Yang sudah kita skemakan harus kita hubungi. Yang satu, kalau BM berarti berhubungan sama paving atau genteng ya. Iya, Pak. Yang satu itu pembelian 80 meter persegi genteng. Yang satu memiliki potensi hanya 20 meter persegi genteng misalnya. Nah, otomatis Pak Zafrul pasti cenderung ke 80 meter persegi. Nah, kalau prinsip Pareto ini adalah kita mengalokasikan waktu lebih sedikit ke yang volume besar, itu dampaknya lebih besar, yaitu 80 meter persegi genteng daripada yang saya mengalokasikan waktu juga untuk si customer B ini karena cuma 20 meter persegi meter genteng. Semacam itu Pak Zafrul. Jadi kita harus bisa memetakan ini kalau saya hubungi si A atau si B itu dampaknya lebih baik mana. Nah, seperti itu. Karena apa? Kita kalau ke customer yang volumenya besar, sama-sama kita mengalokasikan waktu, tapi dampaknya berbeda, gitu loh. Paham nggak di sini? Atau misalnya pelanggan ini volumenya sama-sama nih. Volumenya sama-sama. Volumenya sama-sama. Nah, itu bisa kita klasifikasikan. Kalau saya ngobrol sama si A, itu biasanya memakan waktu sampai setengah harian. Soalnya dia doyan ngobrol misalnya. Terus kalau customer B itu sama-sama volumenya, tapi waktu saya hanya cukup 5 menit, dia langsung puas. Nah, itu salah satu prinsip Pareto juga. Jadi kita hubungi yang memakan waktu kita lebih pendek untuk mencapai hal yang besar daripada ini kan tadi contoh volumenya sama, tapi hanya orangnya suka ngobrol sama yang cukup kita beri keyakinan sedikit langsung paham dan langsung puas. Nah, itu prinsip Paretonya seperti itu, Pak Zafrul. Monggo kalau mau ditanyakan lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi prinsip Pareto itu sudah apa ya? Ilahi lah, Pak, dari pemberian dari Tuhan seperti itu. Jadi tinggal kita mengklasifikasikannya saja. Monggo tadi Pak Pujo juga mau bertanya, silahkan Pak Pujo. Ya, perkenalkan saya Pujo Wisnu, sales baru dari BM Basic. Ya, Mungkin yang silakan. mau saya tanyakan mengenai teknik dari manajemen waktu, Pak. Mungkin dari teknik yang ada Podomoro, kemudian ada Eisenhower, kemudian ada lagi Pareto, kemudian ada lagi ABC analisis. Saya sebagai sales baru yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana saya melakukan keempat metode tersebut, gitu. Jadi mohon dibantu Pak untuk klasifikasinya. Mungkin di situ ada 4. Dari 4 itu mana yang harus saya lakukan dulu urutannya, seperti itu Pak yang saya tanyakan. Karena kalau melihat dari metode dan teknik manajemen waktu itu kan sangat berguna semua keempat-empatnya, gitu kan. Yang pasti kan setiap orang kemungkinan besar juga tidak bisa menggunakan empat-empatnya, Pak. Tapi mohon dibantu untuk klasifikasinya atau metode mana atau teknik mana yang harus dilakukan pertama kali itu, kemudian urutannya 1, 2, 3, 4 itu gimana sih Pak? Biar mungkin saya juga punya gambaran untuk melakukan teknik manajemen waktu ini supaya ya membantu perusahaan supaya omsetnya juga bertambah. Gitu Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya juga Pak Pujo sudah mengikuti materi ini dengan baik. Otomatis yang tanya itu pasti benar-benar memperhatikan. Jadi kalau kalau yang nggak bertanya itu satu di antara dua. Pertama dia paham, kedua dia nggak paham sekali mau tanya khawatir khawatir dikira dia nggak paham. Nah itu. Pak Pujo tadi tanya, Pak di sini kan ada 4 teknik manajemen waktu nih. Nah kita kita pakai teknik mana yang paling efektif? Empat-empatnya efektif, Pak. Nah, tergantung kebutuhan kita. Misalnya teknik Podomoro ini itu biasanya dipakai untuk administratif. Nah, orang-orang yang tugasnya di bagian administratif atau kita sedang belajar itu biasanya menggunakan teknik Podomoro karena kita sedang mengerjakan keadaan pekerjaan yang sifatnya eh, apa ya eh, istilahnya rutinitas. Nah, kalau teknik Podomoro ini biasanya dikerjakan pada hal-hal yang sifat pekerjaannya adalah rutinitas. Itu teknik Podomoro. Untuk prinsip Pareto itu sebenarnya juga bisa juga disambungkan dengan teknik Podomoro. Cuma di sini biar Bapak Ibu nggak bingung, prinsip Pareto ini adalah kita lebih bisa mengklasifikasikan mana yang lebih penting. Nah, kalau teknik Podomoro ini kan cuma fokus pada waktu doang. Dia tidak mengklasifikasikan mana penting, mana enggak, mana mana dampak, mana enggak. Kalau teknik Podomoro enggak apa? Enggak mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Kalau Pareto kan pengklasifikasian, pengklasifikasian. Misalnya sama-sama urgent, tapi kita kita secara alam bawah sadar itu pasti pasti paham kalau ke sini waktu saya hanya 20%, dampaknya 80%. Kalau saya ke sini waktu saya 80% kemakan tapi dampaknya hanya 20%. Nah, itu klasifikasi Pareto. Kalau Eisenhower ini kita bisa bisa memetakan dan saya bisa melanjutkan materi yang terkait Eisenhower ini terkait kita bisa membedakan apa kegiatan yang penting mendesak, kemudian penting gak mendesak, kemudian tidak penting tetapi mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Nah, ini nanti saya lanjutkan. Kemudian yang ABC analisis, itu misalnya kita punya tugas tugas bulanan, tugas mingguan, dan tugas harian. Otomatis tugas bulanan itu bisa ditunda. Karena apa? Bulanan. Nah, ketika ketika sudah jatuh jatuh tempo, waktu jatuh tempo untuk mengerjakan tugas tersebut, eh, tugas yang kita tunda kemarin itu bisa jadi menjadi tugas yang sangat penting. Karena apa? Sudah jatuh tempo seperti itu. Nah, itu ABC analisis. Jadi kita bisa mengklasifikasikan mana sih yang sangat penting, mana sih yang penting, dan mana sih yang kurang penting. Jadi bedanya ABC sama Eisenhower, kalau Eisenhower itu ada 4, kalau ABC analisis hanya 3, yaitu bedanya sangat penting, penting, dan kurang penting. Terus kalau ABC analisis itu fokus pada tugas A sebelum beralih ke tugas B dan tugas C, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Untuk penggunaan di lapangan itu tergantung kita masing-masing. Yang penting di materi hari ini itu bisa tersampaikan apa saja sih prinsip manajemen waktu ini dan teknik apa saja sih yang sudah ada di dunia ini. Ya mungkin teman-teman juga belum pernah dapat materi terkait manajemen waktu ini. Seperti itu, tugas saya seperti itu. Pak Pujo. Sangat detail untuk menjelaskan. Mungkin bisa dilatih teman-teman. Monggo, barangkali ada yang mau tanya, silakan. Sebelum saya lanjut ke materi Eisenhower. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini contoh penerapannya
terkait metode Eisenhower, yaitu penting dan mendesak. Yaitu contohnya adalah menangani keluhan pelanggan yang mendesak, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian mengirimkan proposal, biasanya ada pelanggan yang minta penawaran dadakan. Nah, itu bisa jadi dia itu telat atau bagaimana, sehingga dia ngejar-ngejar, Pak, ayo saya minta tolong dibuatkan penawaran, atau misalnya, Pak, saya kemarin sudah minta tolong buatkan penawaran kok tidak segera dibuatkan penawaran. Nah, itu menjadi klasifikasi hal yang penting dan mendesak. Kemudian ada juga tidak penting tapi mendesak. Apa itu? Kegiatan yang nggak penting tapi mendesak. Contoh, ada rapat yang tidak langsung terkait penjualan, tapi kita ada kebutuhan untuk dihadiri. Kemudian menjawab email rutin yang bisa didelegasikan. Nah, kalau didelegasikan ini biasanya setingkat SPV atau SM atau kabak. Karena apa? Ada tugas lain yang jauh lebih penting sehingga ada kegiatan yang bisa diwakilkan. Contoh misalnya, ada kegiatan pameran. Nah, kalau misalnya ada kegiatan pameran itu kan biasanya bisa diwakilkan oleh bagian tim marketing. Sekarang kan VUB sudah punya tim marketing nih yang dibawahi timnya Mas Rahmat. Misalnya Bapak Ibu punya info, Pak, di daerah Semarang lagi ada pameran. VUB punya potensi untuk bisa ikut acara pameran. Nah, itu adalah salah satu contoh bagi teman-teman sales mungkin tidak penting, tapi bagi VUB penting. Nah, jadi bisa kita infokan sehingga hal itu termasuk bagi diri kita pribadi itu nggak penting, tapi mendesak untuk VUB. Nah, seperti itu. Salah satu contohnya. Atau misalnya menjawab email rutin. Email rutin itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu punya email, pasti biasanya punya email spam. Baik itu dari Facebook, dari Instagram. Nah, itu kan sesuatu hal yang rutin. Bisa jadi nggak penting. Loh, ini kok mendesak, Pak? Bisa jadi mendesak karena apa? Biasanya kita terima email dari pelanggan kita yang dari luar negeri. Nah, itu bisa jadi penting dan mendesak. Jadi tidak penting tapi mendesak. Sehingga bisa didelegasikan atau kita bisa minta tolong ke orang lain. Kalau di tingkatan tertinggi, misalnya di direksi itu pasti banyak hal-hal kayak gitu yang biasanya didelegasikan untuk dihadiri oleh bagian-bagian terkait. Seperti itu. Kalau di saya mungkin yang tidak penting dan mendesak itu adalah kalau dari sisi ini ya, dari sisi kabak ke saya misalnya. Dari sisi kabak misalnya harus hadir nego di setingkat staff procurement misalnya. Nah, itu kan tidak penting bagi setingkat kepala bagian. Jadi yang bisa dihadiri oleh jajaran di bawahnya. Makanya dari sisi kepala bagian itu tidak penting, tapi mendesak. VUB harus hadir. Nah, itu contoh tidak penting tapi mendesak. Kemudian lanjut ke penting dan tidak mendesak. Contoh penting dan tidak mendesak adalah merencanakan strategi penjualan untuk kuartal berikutnya. Kemudian mengikuti pelatihan dan meningkatkan keterampilan penjualan. Nah, kalau penting dan tidak mendesak, gimana Pak? Bisa kita jadwalkan. Jadi misalnya, wah penjualan saya ini harus saya rencanakan nih. Kapan merencanakannya? Nah, tinggal kita jadwalkan, mau kita jadwalkan kapan. Misalnya, saya harus menjadwalkan hari Sabtu, karena hari Minggu saya harus sama anak saya, sama istri saya, atau sama orang yang penting kita temui. Nah, itu bisa kita alokasikan waktu tersendiri. Karena apa? Karena penting. Tapi tidak mendesak. Tidak mendesak karena apa? Bisa kita jadwalkan sesuai kebutuhan kita. Seperti itu. Gitu. Kemudian lanjut ke tidak penting dan tidak mendesak. Apa contoh tidak penting dan tidak mendesak? Kita menghabiskan waktu di medsos tanpa tujuan bekerja dan melakukan kalau administratif tidak mendesak ini bisa dijadwalkan, bisa masuk ke bagian penting dan tidak mendesak seperti itu.
Monggo, barangkali ada yang mau bertanya sampai sini atau mau screenshot, silahkan. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut. Saya Pak. Oh, silakan, Pak Id. Monggo. Oke, Pak Sam. Sedikit mau tanya terkait contoh penerapan ini ya Pak Sam. Terkadang ini pengalaman pribadi saya Pak Sam. Kita pasti memilah dan memilih mana yang penting mendesak dan penting tidak mendesak. Di saat SPV ini kan apa namanya, dia ada beberapa plan di areanya, Pak. Saya seringkali bingungnya seperti ini, Pak. Menurut saya itu lebih penting dan mendesak. Tetapi hal lain yang harus dikerjakan juga itu penting tetapi tidak mendesak, Pak. Saya pasti mengerjakan yang penting dan mendesak dulu. Tetapi juga yang penting dan tidak mendesak ini PIC-nya lebih rajin untuk menanyakan sudah selesai belum Pak, sampai mana prosesnya, sedangkan kita baru menyelesaikan yang penting dan mendesak ini. Kadang saya sering ini Pak, sampai sering nge-lag, bingung maksudnya jadi mana dulu jadi bingung Pak Sam, mungkin ada masukan untuk saya. Jadi yang saya tanyakan itu yang penting dan tidak mendesak ini akhirnya jadi didahulukan dikarenakan si pengawalnya ini lebih rajin, Pak, selesai belum Pak, selesai belum Pak, gitu Pak Sam. Ya, terkait penting mendesak dan penting tidak mendesak, mungkin bisa dikasih contoh ini Pak Iit, biar teman-teman sales dan teman-teman SPV yang lain mungkin bisa nyambung Pak, biar sama-sama pemahamannya, mungkin gitu Pak Iit. Kebetulan ini kan satu bagian nih, satu bagian pemasaran. Mungkin bisa disampaikan contoh penting mendesak dari sisi sales apa dan penting tidak mendesak dari sisi Pak Iit apa. Mungkin bisa disampaikan biar sama-sama frekuensinya ini Pak. Oke. Apa ya, saya ambil contoh misalkan ini Pak, saya sedang melakukan pengawalan untuk SP2 H-1 ya Pak. Kami dibatasi waktu maksimal jam 16.00 itu memang dari seluruh plan sudah harus masuk, Pak. Di sini kami fokus untuk komunikasi ke tim sales, tim CDC untuk penataan jadwal dan apa namanya, penataan armada untuk kesiapannya ya, Pak. Di saat pekerjaan ini saya belum selesai, masih koordinasi juga untuk plan tertentu itu juga apa namanya, minta ada koordinasi terkait apa ya, kendala-kendala misalkan penjadwalan juga, tapi penjadwalan secara di plan yang sudah berjalan di hari tersebut. Itu Pak Sam. Kurang jelas ya Pak mungkin ya. Oke, Contoh kasus. berarti kalau saya pahami, ini berarti Pak It ini waktu yang sering tabrakan ini pasti di waktu sore ya, karena di sisi lain Pak It harus menjadwalkan di hari berikutnya. Di sisi lain pasti ada approval sales yang akhirnya cukup memakan waktu Pak It mungkin ya. Jadi mungkin kalau dari saya Pak It, kalau approval itu dari sisi Pak Iit nggak mendesak, tapi dari sisi sales itu mungkin mendesak. Jadi memang beda sudut pandang. Kalau kalau itu saya biasanya melihat dari beberapa mentor yang saya apa ya saya perhatikan, itu biasanya
memberikan waktu batasan biasanya, Pak. Saya memberikan waktu batasan untuk approval kurang lebih jam sekian sampai jam sekian. Silakan kalau butuh saya, silakan di waktu tersebut. Nah, itu bisa dijadwalkan seperti itu, Pak It. Karena dari sisi Pak It tidak mendesak. Nah, dari sisi teman-teman, kenapa mereka memiliki penilaian penting dan mendesak? Karena mereka belum paham bagaimana memilah antara penting dan mendesak atau penting tidak mendesak ini. Seperti itu, Pak It. Jadi kita akhirnya kenapa ada pelatihan time management atau sales activity ini? Tujuannya adalah biar kita bisa lebih fokus lagi, mengalokasikan waktu lagi. Bagaimana kita mengalokasikan waktu yang bisa kita jadwalkan atau waktu yang memang hanya terbatas di waktu ini. Bagaimanapun tetap saya lebih fokus untuk menyelesaikan penting dan mendesak. Karena Pak I tadi di jam sekian, saya mau tidak mau, manajemen harus butuh jadwal saya untuk hari berikutnya. Seperti itu Pak I, kalau dari saya. Iya Pak Sam, terima kasih Pak Sam. Oke. Jadi tinggal penjadwalannya saja. Jadi kalau hal itu sering dilakukan oleh mentor-mentor yang saya perhatikan. Jadi ketika dia hari ini ada meeting atau misalnya hari ini saya ada pelatihan, akhirnya hari ini saya kasih status saya, hari ini mohon izin slow respon. Jadi saya tanggapi setelah istirahat. Jadi seperti itu. Oke, Mbak Sam, terima kasih. Dan Ya. itu juga mungkin apa ya, masukan juga buat saya dan harus banyak belajar Pak, karena mungkin Sama-sama belajar Pak It. pengaturan Ya. waktunya juga masih buruk untuk saya. Jadinya kadang hal yang penting ditunggu-tunggu oleh tim kita karena kita bingung aku mau bales si sopo ya gitu. Kadang belum terjawab dan ditunggu kadang itu Pak Ya, yang harus saya banyak belajar Pak. betul. Yang kita sama-sama belajar, Wahid. Ini juga saya malah tadinya ketika saya mau ngisi ini karena ini tugas, saya malah mungkin sungkan dengan beberapa tim kita yang sebenarnya sudah melakukan time management ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah melaksanakan dengan baik pasti apa sih hanya time management sales activity biasa. Yo kok masih ada pelatihan kayak gini. Nah, mungkin ada beberapa rekan-rekan kita kayak gitu. Tapi saya tetap balik lagi. Ini tetap harus saya sampaikan karena ketika kita pernah belajar mendayung misalnya atau kita pernah belajar berenang, kita udah lama nggak berenang, itu pasti susah mau berenang lagi, entah itu kram atau gimana. Nah ya pelatihan ini tetap saya anggap ini penting dan harus disampaikan lagi ke teman-teman sales kita karena terkait time management ini kita nanti bisa fresh lagi. Oh, ini masuk klasifikasi kayak gini. Oh, ini klasifikasi kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi terkait pengelolaan jadwal ini kira-kira bisa dijadwalkan atau tidak. Itu balik lagi ke diri kita sendiri dan pasti tidak mudah untuk mengawalinya. Tapi ketika kita sudah terbiasa, insya Allah malah kita bisa merasakan sendiri. Oh, alhamdulillah setelah saya coba manajemen waktu itu ternyata aktivitas saya jauh lebih nyaman. Terus kegiatan saya hari berikutnya kalau saya rencanakan itu ternyata jauh lebih nggak makan stres saya sangat tinggi seperti itu. Seperti itu sih poin yang disampaikan terkait pelatihan manajemen ini. Ini nyampe di slide berapa ini ya? Ya. Pertanyaan ya. Tanya bentar Pak. Monggo silakan. Tanya terus. Wah, aku khawatir sama hadiah Mas Dia tinggi. Mas Dia terus yang takkan. Contoh penonton ini kan, saya misalnya punya penerapan sendiri penting dan tidak mendesak ya. Saya orang itu kan ya bisa ya penting dan tidak mendesak bisa saya selesaikan mungkin sore ya gitu ya kan tidak mendesak. Nah, terus misal Pak Ageng itu minta laporan ini dadakan, berarti fokusnya penerapan ini itu dari atasan bisa merubah penerapan bawahannya. Gitu ya, ya. Kalau dilihat ya, misalnya akhirnya kan jadi penting dan mendesak ya,
Mengaruhi. Oke. Ya, Ini betul ya. berarti ini berarti bertanya Penerapan sekaligus. Ya. Ya, ini berarti sama dengan Pak Diat itu. ya ini berarti tanya sekaligus curhat ya. Ya. Berarti kan saya juga punya penting dan mendesak untuk laporan SPV. Ya. SPV pun akhirnya dari penting dan tidak mendesak, akhirnya akan menjadi ke penting dan mendesak kan, karena ada permintaan gitu kan. Jadi penerapan itu tidak bisa dilakukan dalam berapa jam, itu bisa berubah-ubah ya istilahnya ya. Ya, jadi gini, teman-teman. Ini sebenarnya ada juga materi distraksi ini di slide selanjutnya, karena ditanyakan nggak apa-apa, sekalian saya bahas. Jadi distraction itu sebenarnya wajar kita alami semua dan memiliki kepentingan masing-masing tergantung sudut pandang ya. Jadi yang penting di sini adalah kita kan masing-masing pejabat itu punya job desk masing-masing. Yang penting job desk kalian itu jangan sampai ditinggal oleh kalian sendiri gitu loh. Jadi misalnya Mas Diat punya job desk yang harus disiapkan apa saja. Mas Diat punya target harian, tugas harian apa saja. Yang penting list Mas Diat tadi, walaupun ada distraction dari sisi pimpinan atau dari sisi rekan kerja atau dari sisi bawahan misalnya di SPV yang lain. Nah itu distraction itu sudah biasa, tapi jangan sampai karena distraction ini job desk Anda tertinggalkan. Mungkin geser waktu boleh, wajar lah ya, geser waktu wajar boleh. Yang penting Mas Diat ketika sudah menyelesaikan tugas yang diminta oleh pimpinan itu nggak keganggu fokusnya, yang akhirnya tugas Mas Diat yang menjadi penting dan mendesak bagi Mas Diat itu nggak tertinggalkan. Contoh misalnya kayak kemarin tuh ada saya harus ketemu dengan manajer programnya HKI. Sebenarnya sudah saya jadwalkan dan di waktu tersebut mungkin bagi saya penting dan mendesak. Karena ada hal lain yang saya harus ke SIG, akhirnya saya mencoba untuk nego ke manajer program HKI, yang akhirnya saya nego, Pak, mohon izin, ini bisa nggak saya geser hari berikutnya karena hari ini tiba-tiba ada kegiatan yang harus saya selesaikan hari ini, seperti itu. Termasuk pelatihan yang minggu kemarin tertunda, itu adalah kalau saya menilai di hari itu adalah penting dan mendesak, tapi karena bisa dinego dan bisa dijadwalkan, akhirnya bisa berubah menjadi penting dan tidak mendesak. Mungkin semoga ini bisa menjawab Mas Diat. Kalau Mas Diat gimana? Ada pertanyaan lagi nggak dari tanggapan saya barusan? Berarti kan ada pengaruh dari seseorang untuk merubah penerapan tersebut ya. Betul. Dan itu wajar. Tinggal kita manajemen stres saja. Jadi stres itu kan sebenarnya hal yang wajar ya, dan semua pasti memiliki tingkat stres masing-masing. Ketika ada distraction, itu gimana sih cara menyelesaikannya? Itu nanti saya bahas di slide selanjutnya. Mungkin terkait Eisenhower ini bisa saya lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Pak Zamroni. Ya, ini siapa? Yang Silakan. saya tanyakan, Pak. Dengan siapa ini? Silakan disampaikan. Saya Mistain dari BSP Sidoarjo, Pak. Oh, siap Pak Mistain. Monggo, Ya. Kak ketok wajah ya, Kak Aru aku Pak Mistain. Oh iya, Pak. Pak Zamroni, saya mau menanyakan penting dan mendesak ini, Pak ya. Gimana Oke. caranya untuk menangani yang pertama keluhan pelanggan, misal ada komplain, terus yang kedua kita diminta untuk pas waktu negosiasi, Pak. Ini cara menangani pas bebarengan itu gimana, Pak? Supaya kita menangani dengan enjoy, terus pas bebarengan gitu, Pak. Ya, jadi mungkin yang disampaikan Pak Mistain, Pak saya ini lagi nego kan gitu ya. Pak saya lagi nego, tapi di sisi lain lagi ada komplain gitu ya. Betul Pak. Oke. Kalau pas lagi nego, itu mungkin
mungkin ini Pak Mistain, bisa diinfokan, Pak mohon izin 5 menit saya kabari ya, saya sedang ada yang segera saya selesaikan dulu. Atau misalnya pas nego bisa diizinkan atau memiliki potensi dan kesempatan untuk kita angkat telepon, ya kita izin sama acara kita itu. Gitu Pak Mistain kalau dari sisi saya, karena dua-duanya memiliki penting dan tidak penting ini. Di sisi lain saya harus merawat pelanggan karena ini pelanggan potensial. Di sisi lain, ini juga sama-sama pelanggan potensial karena dia menjadi pelanggan baru pembayaran tunai misalnya. Nah, seperti itu. Jadi cara membaginya adalah kita izin aja. Jadi kalau misalnya si pelanggan yang komplain ini bisa memaklumi kita lagi nego, misalnya, Pak mohon izin 5 menit atau 10 menit segera saya info. Itu insya Allah bisa diterima oleh orang yang bisa kita informasikan. Atau misalnya pas lagi nego, Pak ini ada yang sedang butuh sama saya Pak, saya bisa izin 1 menit atau 2 menit Pak, ini harus saya infokan ke tim produksi saya. Nah itu yang penting komunikasi Pak Mistain, kalau sama-sama berada pada posisi penting dan mendesak ya. Kalau saya selama ini seperti itu Pak Mistain. Oke, siap, Nggih. Terima kasih Pak Yamroni untuk Oke. masukan Pak. Oke, sama-sama. Monggo teman-teman yang lain sebelum saya melanjutkan slide. Wah, ini cukup membahagiakan sekali nih. Hari ini sudah banyak yang bertanya. Saya lanjut. Pak, saya izin Pak. Arif Silakan. dari BG Pandaan Pak. Oke, silakan Pak Arif. Ya Pak. Pak Arif ini berarti timnya Pak Samsul ya? Ya Pak. Oke. Ya Pak, baru Pak. Silakan. Pak Arif di mana ini? BG mana ini? Pandaan Pak. Oh, BG Pandaan. Silakan Pak Arif. Berkaitan sama metode manajemen waktu tadi, dari 4 metode tadi, berapa persen Pak untuk prioritas untuk pelanggan dan berapa persen prioritas untuk kantor Pak? Di mana sales melihat dari ini, saya relate dengan kondisi geografis dan demografis Pak. Di mana kalau dilihat dari sisi demografis kan prioritas pelanggan itu kan untuk skala ukuran perusahaan yang besar. Sedangkan kalau geografis kan mungkin dari jaraknya Pak. Jadi buat referensi saya sales itu seperti apa Pak untuk di lapangannya? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang paling penting pertama itu adalah kita berhasil mengklasifikasikan itu dengan baik. Baik dari demografis, baik dari geografis. Dari demografis kita bisa membagi, oh ini masuk pelanggan A, oh ini masuk pelanggan B, ini masuk pelanggan C. Kemudian dari sisi geografis, sama-sama pelanggan potensial, tapi secara jarak jauh lebih dekat. Pasti kita masuk klasifikasi yang jauh lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, itu yang paling penting pertama adalah kita sudah berhasil bisa mengklasifikasikan pelanggan. Kemudian nyambung ke manajemen waktu lagi. Terkait manajemen waktu, tadi kan yang Pareto itu adalah dari ilahi ya, saya sampaikan dari ilahi. Pareto itu kita bisa memilih, kalau Pareto ini biasanya kita gunakan ketika waktu kita benar-benar agak pas pada saat itu. Misalnya hari ini saya harus menghubungi 4 pelanggan atau 8 pelanggan. Nah, 8 pelanggan ini kira-kira mana yang paling pas waktunya? Misalnya pelanggan C itu bisa kita hubungi duluan. Karena apa? Karena kita masih dalam keadaan fresh, nggak keadaan stres. Itu bisa kita manfaatkan ke sana dulu. Karena apa? Kita sudah paham, oh pelanggan ini ketika saya telepon pasti ya gitu-gitu saja seperti itu. Sehingga waktu kita yang terakhir nanti itu kita manfaatkan buat pelanggan-pelanggan kita yang potensial. Karena apa? Biasanya pelanggan yang potensial itu agak rewel. Nah, energi kita alokasikan untuk pelanggan-pelanggan yang agak potensial seperti itu. Itu dari saya. Kemudian terkait ABC itu tinggal pengelolaan waktu aja sih. Tinggal pengelolaan waktu, kira-kira saya harus ngerjakan mana dulu.
saya hari ini ada 10 tugas yang harus saya kerjakan. 10 tugas itu terkait follow up, terkait misi book building, terkait koordinasi dengan SPV untuk kegiatan saya kemarin, harus koordinasi dengan SM terkait kegiatan kemarin. Itu yang penting, poin penting adalah kita bisa mengklasifikasikan. Termasuk Eisenhower ini. Tujuannya adalah apa? Kita bisa mengklasifikasikan mana penting mendesak, mana tidak penting mendesak, mana penting dan tidak mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, yang poin pentingnya adalah kita bisa mengklasifikasikan. Ketika kita sudah mengklasifikasikan, kita secara naluriah bisa langsung nyambung ke prinsip Pareto. Oh, ini mana yang memiliki dampak 80% lebih besar. Mana ini yang memakan waktu saya 80% lebih besar tapi dampaknya hanya 20%. Nah, itu kita secara lahiriah ketika kita sudah paham materi ini, secara tidak langsung di hari berikutnya Bapak akan lebih enjoy ketika bekerja. Karena apa? Kita sudah punya klasifikasi nih, sudah punya catatan tersendiri di HP Bapak Ibu. Yang susah adalah kita belum berhasil mengklasifikasikan, belum berhasil memetakan dan mengelompokkan, tiba-tiba kita memanajemen waktu. Nah, kenapa materi saya manajemen waktu ini adalah yang awal adalah skala prioritas, klasifikasi pelanggan. Tujuannya adalah apa? Kita paham dulu nih apa yang mau saya atur. Nah, seperti itu, teman-teman. Gitu, Pak Arif. Terus tadi apa lagi ya? Prinsip Podomoro. Prinsip Podomoro itu yang kita kerjakan adalah yang statusnya pekerjaan administratif atau pekerjaan rutin. Itu bisa kita lakukan ketika kita ngerjakan ngisi di book building nih, atau membuat laporan pribadi, itu bisa kita gunakan prinsip Podomoro. Atau misalnya biasanya ini pekerja pabrik, biasanya pekerja pabrik itu memanfaatkan pekerjaan Podomoro ini, misalnya linting rokok atau pabrik plastik atau pabrik mie, itu biasanya menggunakan prinsip Podomoro ini. Jadi 25 menit dia fokus bekerja, 5 menit dia istirahat sebentar. Kemudian 20 menit lagi fokus lagi, kemudian 5 menit agak santai lagi. 20 menit kencang lagi, 5 menit santai lagi. Kemudian menyalakan waktu sekian menit untuk istirahat. Seperti itu, Pak Arif dari BG Pandaan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Izin Pak, Ilham Pak dari Pandaan Pak. Monggo Pak Ilham. Timnya Pak Samsul lagi nih. Wah, ini luar biasa atensinya jadi timnya Pak Samsul ini. Silakan Bapak. Silakan Pak Ageng. Nggak akan pernah selesai, maksudnya untuk pertanyaannya Pak Ilham mungkin akan kita layani setelah Mas Zamroni melanjutkan presentasi ya Mas Ilham ya. Silakan dicatat dulu apa yang akan mau dipertanyakan. Yang mau ya boleh. Boleh kalau ya. Karena kalau melayani terus bakalan akan itu ya Mas Zamroni. Itu Mas Ilham. Siap. Kalau misalnya khawatir lupa Pak Ilham boleh di chat di kolom chat biar nggak lupa. Atau dicatat dulu di buku kecilnya biar nanti bisa tersampaikan pertanyaannya. Biar nggak sayang karena ini masih ada materi yang perlu saya sampaikan tapi sudah ditanya duluan. Nah, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya lanjut. Terima kasih Pak Ageng atas masukannya. Kemudian saya lanjut langkah-langkah menggunakan metode prioritas. Pertama adalah mengidentifikasi tugas. Jadi tugas apa saja, baik tugas harian, tugas mingguan, tugas bulanan, kita harus list tugas itu semua. Kalau kita sudah malas ngelis, itu pasti kita akan jauh lebih sulit untuk mengidentifikasi ini masuk mana, kita akan lebih sulit seperti itu. Kemudian setelah mengidentifikasi tugas, kita harus melakukan evaluasi tugas.
kita juga harus bisa melakukan penilaian setiap tugas berdasarkan kepentingan dan urgensi tugas kita masing-masing. Nah, otomatis evaluasi tugas ini bisa kita lakukan ketika kita sudah ngelis tugas kita apa aja. Kalau ngelis saja kita males, pasti kita susah untuk melakukan evaluasi. Seperti itu, teman-teman. Pak Udin, mohon izin bisa di-mute dulu, Pak Udin. Pak Udin BSP Tuban bisa izin di-mute dulu, suaranya masuk. Ya, Pak. Ya. Oke, saya lanjut. Kemudian di ketiga adalah pengelompokan tugas. Nah, setelah kita melakukan penilaian tugas kita berdasar kepentingan dan urgensinya, kita lakukan pengelompokan. Yaitu tadi ada pengelompokan segmentasi, pengelompokan klasifikasi. Nah, kita harus bisa melakukan pengelompokan tugas tersebut. Setelah kita melakukan pengelompokan, kita lakukan penjadwalan tugas. Kita lakukan penjadwalan. Setelah kita lakukan penjadwalan berdasarkan prioritas, baik dari klasifikasi, baik dari kualitas pelanggan, kompetensi klasifikasi pelanggan baik dari demografis, geografis, kemudian apa tadi ada 4 ya. Kalau teman-teman screenshot bisa dibuka. Kemudian setelah penjadwalan tugas, yang terakhir adalah pelaksanaan dan monitoring. Nah, tinggal kita pelaksanaan aja tugas itu. Kalau nggak kita catat, kesusahan. Setiap hari kita akan pusing dengan apa saja yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau kita nggak melakukan manajemen ini lebih awal, adanya apa? Kita cuma stres, dan semakin stres. Akhirnya malas bekerja. Itu yang perusahaan pasti memperhatikan kepada teman-teman. Makanya harus ada pelatihan seperti ini. Biar apa? Biar kita melakukan monitoring pekerjaan itu tanpa dimonitoring atasan. Kalau kita sudah bisa memahami terkait manajemen waktu, insya Allah monitoring dari atasan itu sesuatu hal yang wajar dan sesuatu hal yang biasa. Karena itu ternyata memang tugas kita seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada nggak Pak alat bantu buat manajemen waktu? Nah, ini saya munculkan ini, penting ini. Alat bantu yang sampai saat ini saya lakukan buat manajemen waktu, baik harian, mingguan, bulanan, adalah Google Calendar. Insya Allah semua HP ada aplikasi Google Calendar, tinggal kita mau pakai atau tidak. Kalau selain Google Calendar itu juga ada Microsoft Outlook. Kalau HP-nya Apple, mungkin ada Apple Calendar. Fungsinya apa? Kita bisa menjadwalkan dan mengingatkan tugas kita. Misalnya, tanggal sekian kita rapat. Atau deadline tugas kita di hari apa, itu harus kita catat di Google Calendar. Biar apa? Biar kita nggak gini, duh lupa, sorry Pak. Biar nggak gitu. Ya, tujuannya adalah memastikan tidak ada tugas atau rapat yang terlewat dan memaksimalkan penggunaan waktu sehingga kita bisa mempersiapkan lebih awal. Kemudian ada juga fokus booster. Fokus booster ini ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya administratif seperti ngisi book building, ngisi target-target, itu kita bisa gunakan fokus booster atau misalnya kita bisa pakai ini pakai stopwatch. Saya tak fokus 25 menit. Fokus dulu 25 menit. Terus istirahat 5 menit. Itu juga bisa pakai aplikasi Foodbuster atau alarm atau stopwatch seperti itu. Kemudian rescue time. Apa ini Pak aplikasi rescue time Pak? Rescue time itu aplikasi pelacak waktu. Aplikasi ini bisa kita gunakan hari ini kita ngapain aja, jam sekian sampai jam sekian itu kita ngapain aja. Jangankan kita ya Pak, jangankan setingkat sales, SM, CAM, SPV atau kepala bagian. Setingkat direktur kita Pak Zul, dia itu selalu nyatet di HP-nya. Hari ini saya rapat sekian jam, sekian menit. Dia nyatet Pak. Setingkat direktur aja nyatet. Nah, jadi kalau kita misalnya pengen meningkatkan kualitas diri pribadi kita, ya berarti kita mulai sekarang sudah mulai membiasakan untuk mencatat. Hari ini kita sudah makan waktu kita ngapain aja. Kalau di teman-teman muslim mungkin
di Islam ada surat namanya wal asr, demi masa. Karena apa? Manusia itu memiliki potensi besar, tapi kendalanya cuma satu, waktu, kesempatan. Nah, sehingga karena dengan waktu yang kesempatan kita yang terbatas, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Seperti itu. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita. Karena teman terbaik kita saat ini kan handphone ya. Smartphone yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada aplikasi yang bisa mengakomodir pemetaan kita sedang berpikir misalnya. Jadi biasanya aplikasi ini digunakan untuk kita pas ngatur untuk manajemen berpikir kita. Misalnya, pelanggan ini nantinya akan saya lakukan apa? Misalnya, saya ajak komunikasi terkait A, terkait B, terkait C. Kemudian ada pelanggan lagi. Harus saya lakukan apa? A, B, C, D. Saya tanya terkait apa? Saya follow up untuk bahas apa? Nah, ini ada aplikasi yang namanya Mainster, Xmind, MyNote. Nah, itu bisa di browsing teman-teman di aplikasi store atau Play Store. Itu bisa dicoba di HP teman-teman. Kemudian Evernote ini adalah salah satu aplikasi yang bisa nyambung, bisa nyimpen gambar, bisa nyimpen Excel. Nah, ini adalah cara kita untuk mencatat. Kalau di HP kita biasanya sudah ada bawaan dari pabrik untuk nyimpen note-note. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Barangkali sudah ada yang memanfaatkan, mungkin sesuatu hal yang biasa. Tapi bagi yang belum, ini sesuatu hal yang baru dan mulai kita catat. Nah, coba dibuka di HP-nya teman-teman. Siapa yang note-nya masih kosong? Nah, itu mulai diisi. Nah, itu Pak Ageng itu paling banyak note-nya itu di HP-nya. Pak Ageng itu. Itu mulai kita manfaatkan. Kemudian ada juga penjadwalan email. Nah, selama ini kan kita belum mulai nih terkait ngirim email secara otomatis. Ternyata ada aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk penjadwalan email. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman marketing seperti Mbak Cindy ya sama Pak Rahmat, ini bisa dimanfaatkan. Itu ada aplikasi namanya Spark, Newton Mail sama Mailbird. Itu bisa kita gunakan untuk penjadwalan email. Kita lakukan blasting ke pelanggan-pelanggan yang memiliki potensi atau manfaat buat kita blasting pengumuman misalnya. Kemudian apa saja Pak tantangan dalam memanajemen waktu? Tantangan pertama adalah overcommitment. Overcommitment itu apa Pak? Bahasa lainnya itu PHP, tukang PHP. Overcommitment itu. Jadi cuma bisa ngasih janji, tapi belum tentu kita bisa mengakomodir. Nah, itu overcommitment itu malah meningkatkan stres kita. Jadi selama itu bisa kita akomodir, nggak ada masalah. Mungkin Pak, sorry Pak, overcommitment itu salah satu prinsip saya karena itu bagian dari teknik marketing. Silakan. Yang penting tidak menjadi stres Anda yang baru. Nah, terkait overcommitment ini. Ini yang perempuan-perempuan mungkin ketawa. Ini kerjaannya laki-laki, sukanya overcommitment ini. Oke, selanjutnya tantangan manajemen waktu adalah prokrastinasi. Suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini pasti bagian dari kita semua pernah menunda pekerjaan. Sehingga apa? Stres kita tinggi. Gara-gara kesalahan kita sendiri yang tanpa kita sadari. Kita suka menunda pekerjaan, akhirnya muncul tugas baru dan menganggap tugas baru itu ada distraksi atau gangguan. Nah, gangguan di sini masuk ke nomor 3, yaitu adalah gangguan lingkungan. Di sini gangguan yang saya munculkan adalah gangguan digital. Jadi misalnya Bapak Ibu lagi ada pelatihan seperti ini, baiknya adalah HP-nya dimatikan dulu, di silent dulu, di mode pesawat dulu, seperti itu. Atau misalnya seperti saya tadi, saya kasih keterangan hari ini saya izin slow respon, masih ada pelatihan seperti itu. Itu pasti bisa dimaklumi oleh pelanggan. Seperti itu. Kemudian kurangnya perencanaan.
Nah, ini jadi tantangan ini bagi kita sendiri. Kita sudah nggak pernah melakukan perencanaan, tiba-tiba ada tugas, tiba-tiba bilang, aduh saya lupa. Karena apa? Karena nggak kita catat. Karena Google Kalendernya masih kosong. Karena Note di Android-nya masih kosong. Perencanaan time manajemennya masih kurang. Akhirnya apa? Kita stres sendiri. Waduh. Gitu terus. Kemudian kurangnya delegasi. Nah, kurangnya delegasi ini sebutannya kalau di lapangan biasanya kabak, KB bagiane, KB digarap dewe. Nah, kurang didelegasikan. Ada timnya yang perlu didelegasikan, perlu diajari A, perlu diajari B, tapi karena belum kita ajari, akhirnya kita yang mengcover pekerjaan mereka. Nah, itu harus segera kita rencanakan mulai hari ini. Apa yang perlu saya delegasikan ke bawahan saya? Apa yang kira-kira bawahan saya yang masih kurang? Apa yang perlu saya tingkatkan kemampuannya? Itu mulai sekarang harus mulai dijadwalkan. Biar manajemen waktu Bapak Ibu jauh lebih mudah. Seperti itu. Mengambil terlalu banyak pekerjaan sendiri tanpa mendelegasikan tugas kepada orang lain. Nah, itu salah satu tantangannya. Kemudian tantangan yang terakhir adalah kehilangan fokus. Kesulitan mempertahankan fokus pada satu tugas untuk jangka waktu yang lama. Ini memang nggak mudah, jadi teman-teman harus mulai belajar terkait kehilangan fokus ini. Nah, balik lagi ke procrastination. Ini adalah budaya nunggu mood. Padahal ketika kita sudah mulai, itu mood kita secara nggak langsung sudah langsung berubah. Jadi kalau di iklan-iklan itu biasanya mulai aja dulu. Nah, itu tagline-nya apa itu? Tokopedia ya. Mulai aja dulu. Tujuannya adalah apa? Menghilangkan budaya skip dulu deh. Nanti aja, santai dulu. Alah, sik suwe, deadline masih lama. Gampang kok. Aku iso ngerjakno. Nah, males banget katanya ngerjakno. Aku tak mainan HP dhisik. Nah, itu adalah budaya procrastination yang saat ini dan setiap orang, setiap individu punya masalah terhadap procrastination ini. Apa Pak tantangan perencanaan aktivitas? Kita kurangnya informasi pasar, kita tidak memiliki data memadai tentang tren pasar, kebutuhan pelanggan, kompetisi, kompetitor. Ini kelas paling bawah. Kalau teman-teman masih terbatas terhadap kurangnya informasi pasar, mulai hari ini sudah mulai diklasifikasikan, mulai dikencangkan, yang belum ngecek LPSE, belum follow up pelanggan-pelanggan, informasi-informasi proyek sekarang sudah mulai keliling, biar kita tidak berada di posisi paling bawah, yaitu adalah kurang informasi terkait pasar. Kedua, keterbatasan waktu. Kesulitan dalam mengalokasikan waktu untuk berbagai aktivitas penjualan. Nah, ini baru kelas nomor 2 ini. Kita masih bilang keterbatasan waktu. Nah, kalau kita sudah mulai mengalokasikan waktu, mulai mencatat kegiatannya apa saja, insya Allah mulai lebih mudah. Kemudian kurangnya sumber daya, tidak memiliki alat atau teknologi memadai untuk mendukung aktivitas. Tadi alat dan aplikasinya sudah saya share, tinggal di-download dan mulai dimanfaatkan biar kelas nomor 3 ini segera terlewati. Kemudian komunikasi yang buruk. Nah, terkait komunikasi ini besok nggak tahu di hari apa, di minggu keberapa Mas Rahmat, kita juga ada pelatihan terkait komunikasi ya, terkait teknik negosiasi. Nah, itu nanti bisa kita pelajari saat pelatihan komunikasi yang buruk. Pak, kelamaan Pak nunggu pelatihan. Nah, sekarang bisa browsing di Google, browsing dulu. Biar apa? Pas pelatihan nanti bisa sambil bertanya sama si asesornya atau yang memberi pelatihan, coachnya mungkin bisa segera di browsing. Pak, biasanya lihat Google banyak iklannya. Sekarang ada ChatGPT. ChatGPT itu bisa kita manfaatkan. Dia itu bisa menggantikan segala guru ChatGPT, itu bisa kita mulai manfaatkan ChatGPT. Kemudian perubahan pasar yang cepat. Nah, kita sulit beradaptasi terhadap perubahan cepat dan dalam pasar atau industri. Nah, ini kelas kelima. Jadi kita harus mulai belajar ketika kita sudah melewati 4 hal di depan,
kita sudah mulai harus paham pasar di lapangan itu seperti apa. Kita harus mulai paham apa yang kira-kira dibutuhkan oleh pelanggan. Kita sudah harus mulai memahami seperti itu. Kemudian yang kelima adalah motivasi dan moral tim. Nah, motivasi ini suaranya Pak Bagus masuk. Pak Bagus BPC Sayung. Bisa di-mute Pak Bagus. Motivasi dan moral tim. Menjaga motivasi dan moral tim penjualan dalam kondisi yang penuh tekanan. Bapak host mungkin bisa dibantu di-mute Pak Bagus BPC Sayung. Nah, menjaga motivasi ini adalah perusahaan melakukan pelatihan ini adalah salah satu bentuk menjaga motivasi dan moral tim. Jadi perlu kita apresiasi terhadap perusahaan yang kita cintai ini sudah memberikan kesempatan buat kita mengikuti pelatihan seperti ini. Kemudian pengelolaan proyek yang buruk, kesulitan dalam mengelola dan memprioritaskan prospek penjualan. Nah, ini juga mulai kita pelajari. Dan tugas terakhir adalah menunaikan dan menyelesaikannya apa yang sudah kita mulai. Apa yang sudah kita pelajari harus kita pelajari. Kemudian contoh konkret kayak gimana Pak? Nah, tadi udah saya kasih contoh. Masih ada contoh konkret lagi. Contoh konkretnya adalah berikut adalah tabel yang merangkum semua kegiatan sales beton redim dikategorikan berdasarkan waktu, jenis kegiatan, tujuan, dan manfaatkan. Nah, tujuannya seperti itu. Itu teman-teman. Contohnya, menghubungi proyek, itu masuk tugas apa? Tugas harian. Follow up pelanggan, masuk tugas harian. Tujuannya, ya ini tujuannya menjaga hubungan, menggali kebutuhan proyek. Manfaatnya, meningkatkan peluang penjualan. Follow up pelanggan, tujuannya apa? Memastikan kepuasan pelanggan dan peluang repeat order. Manfaatnya apa? Meningkatkan retensi pelanggan. Nah, untuk mengalokasikan waktunya bisa diatur sendiri. Kira-kira per hari saya mengalokasikan waktu berapa jam atau berapa menit. Itu Bapak Ibu sendiri yang mengalokasikan waktu, sambil diskusi lah sama pimpinannya. Misalnya nanti bingung, boleh japri saya, boleh. Nanti kita sharing bareng-bareng. Yang penting saya biasanya siang itu pasti slow respon. Saya itu sering respon biasanya malam. Jadi kalau pengen dapat waktu saya terkait sharing-sharing, monggo di malam hari insya Allah saya longgar. Kemudian menyiapkan laporan penjualan, itu masuk harian, karena kita siapkan di H-1, itu harus kita lakukan alokasi waktu juga. Dan meeting internal tim. Nah, ini mungkin bagi SPV ke tim sales ya, ini ada meeting internal tim. Kemudian mengunjungi proyek pelanggan, itu biasanya makan waktu 2-3 jam per hari misalnya. Monggo dialokasikan waktunya. Mengidentifikasi proyek baru, keliling sendiri, cari proyek baru, saya alokasikan 2 jam per hari. Monggo diatur waktunya. Seperti itu teman-teman. Dan mingguan jadwalnya, kegiatannya apa aja Pak? Review laporan mingguan, meeting dengan supervisor, jadi dari SM ke supervisor misalnya. Atau misalnya dari sales, Pak aku hari Minggu harus punya rapat khusus ini. Banyak bahan yang harus segera dipecahkan oleh SPV saya. Monggo dicatat dan dijadwalkan, bisa meeting sama supervisor di jadwal mingguan. Di PD itu kan perusahaan sudah mengalokasikan waktu tiap minggu buat PD, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian pembaharuan data book building. Nah, ini harian bisa, mingguan bisa. Jadi di mingguan mungkin tinggal evaluasi ya, tinggal evaluasi. Kemudian menganalisa kompetitor. Nah, kita juga harus punya waktu nih buat menganalisa kompetitor. Penting ini karena apa? Dampaknya adalah ke kebutuhan kita. Kemudian mengatur jadwal pertemuan. Nah, waktu buat ngatur aja di sini saya masukkan. Karena apa? Pasti makan waktu buat ngatur. Kemudian pelatihan pengembangan diri dialokasikan mingguan di hari Rabu kita lakukan pelatihan. Tujuannya apa? Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Manfaat meningkatkan kualitas kerja. Itu. Kemudian laporan bulanan penjualan, masuk laporan bulanan, evaluasi bulanan, pembaruan strategi penjualan, jadwalkan bulanan, menghadiri seminar bulanan, mengelola kampanye pemasaran, tugasnya pemasaran, jadi jadwal bulanan atau harian.
Kemudian feedback ke pelanggan, minta feedback. Pak, bulan kemarin pengecoran VUB gimana? Nah, kita lakukan follow up itu termasuk bentuk biar mereka repeat order. Tujuannya meningkatkan brand awareness, kemudian feedback pelanggan, perencanaan target penjualan. Pak, saya penasaran, pengen tahu. Saya pengen tahu, Pak Zamroni buat kayak gini juga enggak, atau bahkan hanya ngasih materi. Nah, saya pengen nge-share, coba bentar, saya pengen share apa jadwal saya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya ada kegiatan saya. Kebetulan saya kan Gekon BUMN. Jadi di sini beberapa kontraktor dan beberapa departemen ini saya alokasikan waktu. Rencananya berapa jamnya ini saya alokasikan juga. Nah, ini kalau kemarin ada jadwal kunjungan ke PU, karena sekarang sudah ada tim pemasaran, jadi sudah mungkin nggak seberapa kencang lagi saya lakukan karena sudah dibantu tim marketing. Termasuk kunjungan asosiasi di Jakarta, banyak asosiasi drone redeeming. Mungkin di tempat teman-teman mungkin bagi ada itu juga bisa dimasukkan di kegiatannya. Di sini saya munculkan bulanan, semester, mingguan, harian, bulanan, mingguan. Nah, saya masukkan semua, termasuk nego. Nego saya alokasikan. Nego itu biasanya per nego itu maksimal saya waktu 1,5 jam. Di sini saya masukkan 2,5. Barangkali ada jadwal yang bisa makan 2 waktu yang sama. Karena sebelum nego itu pasti kita juga butuh persiapan dan itu harus saya alokasikan waktunya. Termasuk update laporan book building, laporan presentasi weekly, ini juga saya masukkan. Terus jadwal survei, saya juga survei project itu juga harus saya jadwalkan. Kalau nggak dijadwalkan susah. Akhirnya tugasnya apa ya kemarin, lupa. Akhirnya kita meninggalkan job desk kita dengan alasan, dengan dalih nyalakan pimpinan. Wah, itu yang susah. Karena kita nggak bisa manajemen waktu, akhirnya saya kemarin mengerjakan tugasnya Pak, tugasnya SM, tugasnya SPV. Nah, akhirnya jadi bahan pembenaran. Padahal kita nggak fokus terhadap tugas kita sendiri. Termasuk rapat internal ini saya masukkan. Termasuk self improvement. Nah, self improvement itu jangan nunggu nggak ada pelatihan dari VUB, jangan. Kita loh buka YouTube daripada kita lihat video-video yang cuma makan waktu, itu bisa kita manfaatkan buat nonton video-video self improvement, kemudian buat laporan SKK. Nah, ini SKK ini yang saya masih kacau ini pengalokasian waktunya. Kemudian evaluasi aktivitas mingguan, bulanan. Ini contoh kegiatan saya. Nah, kalau teman-teman mungkin di bagian sales atau SPV atau SM bisa membuat hal seperti ini. Ini adalah salah satu contoh. Oke, mungkin cukup. Tadi yang mungkin teman-teman yang masih tertahan pertanyaannya silahkan. Saya berikan waktunya. Nah, untuk yang pengen bertanya materi hari ini saya share juga, ada email, ada nomor WA. Silakan. Tadi Pak siapa tadi yang masih tertahan tadi, Pak Samsul? Timnya Pak Samsul tadi siapa yang pengen bertanya, Pak? Monggo, Pak. Pak Bagus ya tadi ya? Ilham, Pak. Oh, Pak Ilham. Ini Pak, terkait kegiatan harian, Pak. Kan kita di perusahaan ini kan ada tanggung jawab, Pak. Selain kegiatan harian kan omset. Nah, ini kan Pak, terkait dari prioritas juga manajemen waktu, Pak. Dari perusahaan sendiri kan kita sudah difasilitasi SOP, Pak. Ya. SOP kita, kegiatan harian kita ini bagaimana? Lah, sedikit curhat ya, Pak. Ini kalau saya yang selama ini saya alami kan ini, Pak.
kita itu terbebani nih Pak dari kegiatan harian itu loh Pak. Jadi omset dipikir belakangan gitu Pak. Nah, bagaimana itu Pak? Kita kan sudah difasilitasi SOP dari perusahaan bagaimana lah agar kita itu dari kegiatan harian itu bisa tepat sasaran gitu loh Pak. Misal kalau kita visit itu tepat sasaran, kalau kita visit sendiri kan apa Pak ya? Banyak gitu Pak. Kalau BM kan banyak banyak perumahan, banyak toko bangunan. Tapi kan belum tentu tepat sasaran Pak. Nah, kalau yang saya alami selama ini kan ini Pak. Yang ada di alam bawah sadar saya ini prioritasnya itu ini Pak. Dari kegiatan harian gitu loh Pak. Jadi yang harus saya selesaikan dulu itu kegiatan harian. Yang penting kegiatan harian selesai dulu. Tapi kan dari situ kan itu Pak, sebenarnya kegiatan harian itu apa ya Pak? Metode. Jadi kalau kita buntu kan omset mengikuti gitu loh Pak. Tapi yang saya tanyakan ini gimana Pak? Apa prioritasnya? Aja dulu sih kayaknya. Prioritasnya dulu Pak, bagaimana kita merubah mindset kita itu yang jadi pikiran kita pertama itu omset Pak, jadi bukan kegiatan harian gitu. Oke Pak Ilham, iki aku penasaran nih wajah Pak Ilham kayak gimana sih kok munculnya kok berat jumlah per meter jarak maksimal. Nah kalau kelihatan wajahnya gini kan kelihatan, oh ini loh yang tanya gitu. Soalnya pasti pertanyaannya Pak Ilham itu juga mewakili sales yang lain. Jadi nggak usah malu-malu. Setiap dari kita yuk pasti punya kendala pada fasenya masing-masing ya. Jadi terkait yang ditanyakan Pak Ilham, saya kan ada jadwal minimal visit Pak, minimal call, minimal dan lain-lain. Kenapa perusahaan harus menjadwalkan hal seperti itu? Itu karena kita biar sadar Pak, kalau setiap hari kita harus ngapain aja gitu loh. Terus ketika misalnya Pak Ilham punya kegiatan, Pak hari ini saya seharian nego, kalau seharian nego nggak mungkin ya tahu. Saya tadi nyampaikan nego aja saya biasanya maksimal 1,5 jam. 1,5 jam itu udah maksimal loh. Terus kalau setengah jam biasanya terlalu cepat kok terlalu cepat negonya gitu. Tapi beda ya kalau misalnya retail mungkin bisa lebih cepat. Jadi pada prinsipnya adalah perusahaan itu juga ingin tahu Pak, kita itu ngapain aja. Jadi secara pertanggungjawaban itu pasti perusahaan pengen report, pengen catatan. Kalau Bapak suruh buat report Excel, report PDF, pasti melelahkan kan gitu. Dan Bapak pasti keberatan. Cara tercepat adalah ya wis input aja di book building. Apalagi book building sekarang kan bisa diakses lewat HP ya. Nah, itu tinggal diakses. Untung loh di VUB masih belum harus upload foto di sistem, masih baru input doang. Kalau di salesnya semen itu malah sudah harus upload foto. Dan fotonya bukan pakai aplikasi kamera, harus pakai aplikasi bawaan buat kunjungan itu. Dan itu pasti lebih berat. Jadi pada prinsipnya Pak Ilham, perusahaan itu butuh report kegiatan Anda. Ketika Bapak kunjungannya tidak terpenuhi, kemudian Bapak tadi menyampaikan, Pak, kan yang penting omset. Nah, selama omset Bapak bagus, insya Allah visit itu nggak seberapa diperhatikan kalau omsetnya bagus. Nah, yang diperhatikan oleh manajemen adalah ketika visit Anda masih kecil, itu apa yang sudah Anda lakukan. Itu sih, pada prinsipnya seperti itu Pak Ilham. Makanya kenapa kok harus ada target minimal visit, target minimal call. Kalau cuma sebatas follow up, insya Allah sehari bisa follow up 12 orang. Insya Allah kita bisa WA buat banyak orang. Insya Allah kita bisa masukkan penawaran buat banyak orang. Pada prinsipnya seperti itu Pak Ilham. Ada suaranya. Bisa ini Pak, mungkin bisa dicontohkan Pak. Kalau saya sendiri kan kegiatan setiap hari kan ini Pak. Jadi H-1 kan saya pasti malam itu udah nyatet Pak, mau kemana. Okay. Tapi itu yang jadi unek-unek saya ini loh Pak. Yang saya lakukan itu banyak yang nggak tepat sasaran gitu loh. Yang nggak tepat sasaran nih gimana maksudnya Pak?
Jadi kan gini loh Pak, apa ya, kayak model itu diuber-uber gitu loh Pak, diuber-uber sama tanggung jawab gitu. Tanggung jawab kita kan ada dua Pak, tanggung jawab harian itu yang tadi itu ada visit call tele, terus di satu sisi kan kita ada tanggung jawab omset gitu loh Pak ke perusahaan. Nah kalau selama ini yang saya rasakan itu kan itu loh Pak, apa ya itu tadi Pak, 464 dulu itu loh Pak, maksudnya aduh aku gurung rek, visitku kurang siji, aduh teleku kurang rek, atau quoteku kurang gitu loh Pak. Nah kalau selama ini Pak yang saya lakukan ini kan, kalau saya sendiri kan menyadari Pak, dari quote sendiri kan saya banyak kurang gitu, karena saya sendiri ini kan ini Pak, berusaha kan mikirnya ke omset Pak. Jadi yang saya tanyakan gini loh Pak, bagaimana nanti kita itu dari yang apa yang diamanahkan perusahaan itu, dari dua tanggung jawab itu bisa berjalan gitu loh Pak, jadi nggak ada rasa beban gitu loh Pak. Saya tanya wes Pak Ilham, berarti kan Pak Ilham punya pandangan strategi perusahaan ada yang kurang tepat sasaran. Saya pengen tahu nih, yang tepat sasaran dari sudut pandang Pak Ilham gimana? Kalau saya yang salah lakukan sendiri Pak, saya itu baru menyadari Pak, ternyata yang saya lakukan selama ini Pareto Pak. Pareto terkecilnya maksudnya? Ya, jadi saya itu aksinya kecil, cuma saya lebih ini Pak, mentargetkan yang besar-besar gitu loh Pak. Jadi apa ya, istilah itu saya itu kalau nyari pasar itu cuma nyari ikan-ikan gede tok Pak gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil pasti datang sendiri gitu loh. Kan kita kan pasti ada pelanggan lama gitu loh Pak. Nah cuma yang saya tanyakan itu loh Pak, bagaimana kita dari manajemen waktu harian agar kita itu nggak terbebani. Kan di satu sisi kan kita omset aja gitu loh Pak. Ada omset, ada tanggung jawab perusahaan gitu loh Pak. Ya, pada prinsipnya Pak Ilham, satu hari selama satu hari full, Pak Ilham kan pasti nggak seharian mulai pagi sampai sore hanya ke satu pelanggan kan nggak juga, ya nggak. Ya. Terus dari visit, call, quote itu pasti kan nyambungnya juga terhadap penjualannya Bapak. Kalau dari sudut pandang perusahaan itu malah nyambung, Pak. Jadi ketika Bapak melakukan mapping yang besar-besar, ya tujuannya adalah itu tadi, berarti kan Bapak masih ada waktu buat ke yang kecil-kecil gitu loh. Iya. Iya, jadi kenapa kok visitnya minimal sekian, call-nya minimal sekian, terus quotes-nya minimal sekian? Ya tujuannya memang itu adalah cara terbaik buat manajemen ke tim kita, karena paling efektif seperti itu, dan itu sudah dijalankan oleh perusahaan lain. Perusahaan lain melakukan hal itu, Pak. Ketika hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan lain, mungkin menjadi catatan bagi kita. Tapi ketika hal itu ternyata menjadi hal yang wajar di perusahaan lain, ya memang itu yang efektif, seperti itu, Pak Ilham. Kalau boleh Pak, misal dicontohkan gitu loh Pak, dari time manajemennya gitu loh Pak, dari kegiatan hariannya itu gitu loh Pak. Jadi kan ada solusi agar kita nggak terbebani gitu loh Pak. Jadi tadi sudah ada kasih contoh ya Pak Ilham. Pak Ilham. Tapi ini Pak, gimana? Contohnya ini Pak, belum jadi jawaban gitu loh Pak, kalau menurut saya gitu Pak. Wes Pak Ilham nyebutkan aja contoh spesifiknya apa yang dibutuhkan. Ya kan gini loh Pak, kalau dari BM sendiri kan ini nggak bisa disamakan Pak ya dengan PSP. Kalau kita kan memang pasarnya kan dari jarak kan nggak terbatas gitu loh Pak. Lah kalau kita misal kayak contoh saya ring 1 kan Sidoarjo Pak. Lah kalau saya di Sidoarjo ini sudah kehabisan, terus lawannya banyak, yang main banyak gitu kan, otomatis kita kan keluar gitu loh Pak. Keluar dari daerah situ. Nah, di satu sisi kita kan kalau
ada kewajiban tadi itu loh Pak, 464. Jadi gimana sih Pak kita itu menjalankan 464 dengan baik, tapi nanti itu ini Pak, target itu terpenuhi gitu loh Pak. Jadi nggak asal 464, nggak asal visit, nggak asal tele, nggak asal quote gitu loh Pak. Jadi kalau kita asal visit, asal tele, asal quote kan ya bisa saja Pak. Apa? Kita datang gitu, sudah selesai kewajiban kita Pak. Tapi kan omsetnya nggak tercapai gitu loh Pak. Jadi yang saya maksud itu gimana sih Pak biar jalannya itu enak gitu loh Pak, di salesnya itu agar enak gitu loh Pak. Mungkin ada ini loh Pak, apa solusi gitu loh Pak. Jadi ada masukan, jadi mungkin Mas Ilham hariannya harus begini gitu loh Pak. Berarti contoh ngetik mulai awal gitu toh Pak Ilham. Ya mungkin misal gini, kalau Pak Zamroni jadi sales lapangan itu apa yang dilakukan hariannya, dari 1 bulan targetnya itu seperti apa, terus dengan target harian dari perusahaan itu seperti apa gitu loh Pak. Contoh aja loh Pak. Jadi mungkin kan bisa kita tiru Pak. Jadi kan kalau saya dari awal itu memang sales kan saya nggak ada background Pak. Saya ikut dari teman-teman senior sales Gresik, dari mana sama saya intinya saya ambil lah Pak contoh yang paling baik bagaimana, dari Pak Yuda bagaimana, dari Pak Genot bagaimana, dari Pak Hadi itu bagaimana, terus ikut Pak SPV itu bagaimana, terus ikut Pak Pras Marketing itu bagaimana gitu loh Pak. Jadi kan bisa ini Pak, ada contohnya gitu loh Pak. Pak Ilham di VUB sudah berapa bulan kalau boleh tahu Pak Ilham? Baru ini Pak, baru 1 tahun Pak. Contoh kegiatan 1 misalnya. Follow up pelanggan kan ada banyak tuh. Target. Pak Ilham sudah copy belum terkait apa? Ada list pelanggan galangan. Sudah punya list apa? Galangan ya? Sudah ada ya? Ada. Nah, sudah ada list galangan yang sudah approve sama kita enggak? Ada Pak. Nah, itu kan juga bisa menjadi targetnya Pak Ilham, termasuk misalnya kan ada 8 ya. Saya nggak tahu kalau BM visitnya targetnya berapa hariannya? 4 Pak. Target 4. Terus target apa lagi? Visit, call ya. Call sama quotes ya. Ya. Terkait pelanggan ini, itu kan Pak Ilham kan bisa menjadwalkan. Kalau misalnya tadi bilang Sidoarjo sudah terbatas Pak. Misalnya Bapak harus ke Pasuruan atau ke Malang atau harus ke Mojokerto. Itu kan Bapak juga bisa mereportkan ke SPV Bapak. Jadi Pak, saya harus ke pelanggan ini harus ada turunan. Misalnya, saya harus ada ini harian ya, terus mingguan. Ini kan Bapak juga bisa menjadwalkan sendiri, misalnya ini area Sidoarjo, terus area Gresik misalnya, kemudian area Pasuruan, Malang. Nah, ketika Bapak nanti punya kesempatan ke area Mojokerto misalnya, area Mojokerto. Sekarang kan ada ini ya Pak Ilham ya, ada apa? Ada Google Map ya. Google Map itu juga bisa Bapak mapping. Misalnya Bapak ada kesempatan seharian harus ke Malang. Nah, di Google itu Bapak juga bisa browsing di mapping. Di Malang itu ada galangan apa saja. Misalnya ada 11. Nah, itu kan malah bisa jadi jadwal Bapak. Di Malang itu 11 kunjungan ke galangan apa saja. Berarti kan Bapak harus menyiapkan list juga.
menyiapkan list kunjungan. Nah, ini memang menjadi sesuatu hal yang berat ketika Bapak nggak punya list. Nah, cara ngelistnya gimana, Pak? Pakai Google. Saya coba pengen nge-share juga ya ke teman-teman ya terkait cara scraping. Saya stop share. Scraping. Sudah muncul ya teman-teman ya? Google. Pak Ilham tadi area mana, Pak? Sidoarjo, Pak. Ping satunya, Pak. Sidoarjo. Nah, misalnya Bapak area Sidoarjo. Di sini bisa di scraping. Jadi apa? Toko bangunan. Nah, di sini muncul. Cara scraping ini, Pak. Di sini Bapak bisa ini download ads namanya extension, itu namanya Instant Data Scraper. Nah, gambarnya kayak gini. Ini tujuannya apa? Ini adalah tujuannya melakukan scrolling. Wah, ini pelatihan nge-scrap juga ini, nggak cuma time management ini. Jadi di sini tujuannya mengambil data ini semua tanpa kita ngetik manual satu-satu. Nah, ini kita another table. Kita mau ngambil data ini semua. Saya ingin ngambil 1000 detik untuk scrolling data area Sidoarjo. Start scrolling. Ambil data ini. Nah, ini sudah masuk semua, Pak Ilham. Nah, ini cukup penting ini bagi teman-teman semua ini. Di sini ada toko bahan bangunan banyak sekali dan nggak mungkin list sebanyak ini. Ini langsung aja ya, saya copy, saya tempelkan ke Excel. Saya tempelkan ke Excel. Oh, Excel saya belum muncul ya. Nah, dari data tadi itu saya sudah pastekan di sini. Saya sudah pastekan di sini. Terus link lokasinya itu sudah ada di sini. Sudah ada di kolom B. Kemudian rating toko bangunannya itu sudah ada di sini. Kemudian kontaknya itu sudah ada di kolom N ini. Nah, ini tinggal jadi jadwal kunjungannya Pak Ilham. Ini mungkin sangat sulit ketika nggak punya data kayak gini. Nah, ini juga berlaku ketika tadi kan saya baru browsing namanya toko bangunan. Saya belum browsing namanya perumahan, belum. Untuk Pak Ilham ini. Saya belum browsing perumahan, belum. Saya belum mengunjungi perumahan apa saja yang menjadi list yang akan saya kunjungi, belum. Tapi ketika Pak Ilham sudah ada list toko bangunan, terus list perumahan, itu mungkin jauh lebih mudah. Atau misalnya butuh saran lagi, Pak Samsul, apalagi yang perlu saya cari? Saya udah bisa scraping nih. Misalnya selain perumahan, residensial, misalnya, atau misalnya ada gedung-gedung yang parkirannya masih jelek, atau misal kontraktor apa yang sering menggunakan paving, itu bisa didolani, istilahnya didolani. Ya, didolani ya, Pak. Gitu. Monggo, barangkali ada yang lupa namanya apa. Ini Instant Data Scraper. Bapak Ibu bisa browsing di webnya masing-masing. Di Google Chrome-nya masing-masing. Namanya Instant Data Scraper. Pak Ilham, copy ya yang saya sampaikan ya Pak Ilham ya. Ya, Pak. Ya, seperti itu boleh. Mas, tutorial downloadnya Mas. Tutorialnya ya. Saya share penuh aja loh gitu ya. Share penuh. Cara downloadnya adalah masuk ke ini. Instant Data
scraper extension. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kalau sudah pernah download, mungkin di sini muncul tambahkan di Chrome. Tapi di sini karena saya sudah download, itu munculnya hanya seperti ini. Itu caranya. Atau caranya gini mulai awal, extension. Klik. Masuk web store. Masuk web store, browsing di sini. Instant data scraper. Gambarnya kayak Pokemon. Di download instant data scraper. Pak Samsul komen, oh, jangan guyang-guyu Pak Samsul. Ya gitu ya teman-teman. Ini Pak Ilham kok Kak komen mana ya Pak Ilham? Ya Pak. Ilmu baru Pak. Nah, cocok. Gitu ya Pak Ilham. Yang penting tahu apa yang harus dilakukan. Kalau nggak tahu ya akhirnya nyalah no perusahaan toh akhirnya. Oh, perusahaan ini nggak paham. Padahal kita sendiri yang nggak punya bahan. Iya toh. Itu teman-teman. Kalau kita sudah punya bahan, insya Allah, oh iki kemarin tinggal centang, ini sudah saya kunjungi, ini belum, ini saya kunjungi, ini belum, nah gitu doang. Terus kalau sudah banyak pelanggan, tinggal telepon doang, Pak. Kalau sudah kenal semua, Pak saya udah nggak perlu kunjungi, saya udah kenal ini semua, sudah jadi pelanggan semua, wah istimewa itu. Gitu Pak Ilham. Intinya harus self branding dulu ya Pak. Self branding. Jadi gini loh Pak, maksudnya itu orang kalau ketemu kita itu lihat wah oh iya penting itu. Genteng. Gitu, Betul. Misalnya Pak Ilham bilang, Pak saya sales eksekutif area Sidoarjo dan sekitarnya. Sampaikan aja kayak gitu. Orang langsung, wah Varia Beton ya? Oh salesnya area Sidoarjo pasti Pak Ilham. Harus rebranding kayak gitu. Benar, memang harus self rebranding. Gitu. Terus semangat, jangan lelah untuk belajar. Dan yang penting diterapkan. Oke, sudah menjawab ya, Pak Ilham ya. Ada yang mau tanya lagi, silahkan. Izin Pak, perkenalkan Pak, saya Arya dari BPC Sayung. Oke. Monggo Pak Arya, mana wajahnya nggak kelihatan? Ya Pak. Oke, silakan. Pak Zamroni, kan dalam menyusun sales activity plan itu ada inovatif dan kreatif sales. Nah, yang seperti apa sih Pak inovatif dan kreatif dari sales ke untuk pelanggan? Terima kasih Pak Zamroni. Itu inovatif dan kreatif itu manfaat buat kita Pak, dampak dari kita melakukan sales management, dampak. Jadi iya, dampak kalau kita sudah mulai melakukan time management, itu dampaknya ke kita sendiri. Akhirnya kita punya ide, oh sepertinya saya harus ini. Kayak tadi ya, kenapa saya tadi kok punya caranya ngambilin data dari Google. Tujuannya apa? Karena saya itu capek ngetik satu-satu ke Excel, ngambilin nomor telepon itu saya capek. Akhirnya apa? Saya browsing di YouTube. Gimana caranya ngambil data semua di Google. Akhirnya saya browsing sendiri. Dan alhamdulillah teman-teman bisa tanpa buka YouTube karena ikut pelatihan hari ini bisa dapat bonus ilmu baru terkait nge-scrap data di Google. Ngambil semua nomor telepon di Google. Itu tadi bisa dikumpulkan, tinggal ditelepon doang. Tinggal ditemuin. Kan pelanggan kalau ditelepon doang biasanya nggak yakin ya. Harus ditemuin, harus di mapping jadwalnya. Nah, sudah muncul titik-titiknya, tinggal dikunjungi. Nah, itu dampaknya. Kenapa kok time management ini berdampak ke inovasi? Inovasinya adalah kita menemukan hal baru. Pak, saya capek mengumpulkan nomor-nomor pelanggan, Pak. Gimana caranya? Saya akhirnya browsing di YouTube. Dan itu akhirnya menjadi kreativitas kita sendiri, menjadi inovasi kita sendiri. Karena kita capek ngetik, ya toh, capek nyari bahan. Nah, kayak tadi Pak Ilham, itu saya respect ke beliau. Dia berani tanya dengan segala keterbatasannya.
terkait dia mungkin selama ini mungkin apa ya menganggap perusahaan kurang, padahal kita sendiri yang belum sadar kita itu data pasar aja masih belum punya gitu loh. Akhirnya bisa browsing perumahan bisa muncul. Misalnya kita kunjungan ke beberapa perumahan atau desa-desa kelurahan yang jalannya masih rusak, itu biasanya pasti butuh paving. Misalnya BPC mungkin, wah saya kurang kopi ini, pelanggannya lebar sekali kalau BPC ya. BPC produknya produk panjang. Nah ini mungkin bisa sharing data BCI. Nah, data BCI mungkin bisa minta ke Mbak Tanti nanti bisa minta ke Mas Rahmat atau Mas Dedi. Itu banyak list projectnya, itu bisa sharing info lah, bisa sharing info, bisa browsing di Google. Terus sekarang kan proyek-proyek itu dia masukkan titik project juga. Biasanya dimasukkan proyek. Jadi tinggal browsing di Google namanya proyek gitu aja. Insya Allah ketemu. Seperti itu, Pak. Siapa tadi? Pak Arya, Pak. Pak Arya. Ya, Terima kasih atas kadang pertanyaan. kalau kita mengikuti LPSE kan kita kadang ada yang belum menemukan kontak atau alamat. Nah, kadang yang di LPSE itu alamat tidak sesuai, Pak. Gitu. Jadi bagi kami memang agak kesulitan untuk mencari seperti itu. Ya, kalau alamat itu kan biasanya memang jangankan Pak Arya, saya sendiri pernah menemui yang salah alamat. Tapi itu nggak semua Pak Arya. Jadi Iya, betul, Pak. jangan sampai itu menurunkan motivasi Bapak untuk mencari informasi, tapi tetap harus dilakukan seperti itu. Ya, tetap semangat. Dan itu pun rata-rata pemenang tender. Ya, jadi harus menunggu proyek berjalan baru kita datangi ke proyeknya. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Memang seperti itu. Jadi yang melakukan follow up ke pelanggan atau project yang sudah berjalan itu nggak cuma Pak Arya, ada Bu Tanti, ada Pak Fadzi, ada teman-teman marketing. Jadi selama project itu masih tender, itu dari manajemen pusat sudah melakukan pengawalan Pak Arya. Jadi kalau misalnya ada yang masih ketinggalan, ya nggak apa-apa. Jadi apa ya, tugas kita bersama lah cari info pasar Pak. Jadi jangan patah semangat untuk terus mencari info. Soalnya jangankan Bapak, kita semua punya kekurangan masing-masing. Jadi saling melengkapi seperti itu. Ya, Baik, Pak Jamroni. siap. Monggo yang mau Terima bertanya kasih, Pak. lagi silakan terkait time management. Tadi Pak Arya menanyakan inovasi apa yang harus dilakukan. Inovasi itu dampak setelah kita melakukan time management, itu inovasi muncul sendiri. Seperti itu. Dari pusat. Pak, saya izin Pak, saya bertanya. Monggo Pak Arif. Oke, Pak, ini mungkin terkait sama hubungan dengan pelanggan ya Pak. Kan selama ini kita mungkin sudah banyak beberapa pelanggan swasta itu yang sudah beralih dari Varia, istilahnya beralih atau sudah tidak mengambil ke Varia lagi. Pertanyaannya itu bagaimana nih Pak cara menjaga hubungan dengan pelanggan lama atau pelanggan loyal kita PUB dengan prosedur yang harus dilalui di Varia yang semakin lengkap, istilahnya kayak kalau pengajuan itu biasanya kan kalau pelanggan lama itu yang sudah punya nama itu biasanya kan terus ngerti lah, siapa sih dengan pelanggan ini. Biasanya dari tim penagihan atau pengajuan itu nantinya sudah tahu lah track recordnya atau pembayarannya seperti apa. Cuman karena harus ada beberapa yang harus data-data yang harus dilengkapi, akhirnya pelanggan tersebut merasa kok semakin ribet, kasarannya kan gitu Pak Sam. Jadinya pelanggan itu mintanya ya kalau seperti biasanya kan ya sudah biasa Pak, sudah ada nama di Varia, tapi kok tetap dimintai data dan sebagainya. Salah satunya seperti itu. Sedangkan dari pesaing kita atau pabrikan lain itu lebih memudahkan, maksudnya memudahkan secara sistem ya, maksudnya itu pertama. Itu yang kedua,
ada beberapa juga penjualan di pabrikan lain itu juga tanpa PPN. Nah, itu kan menjadi apa ya istilahnya menjadi jadi tanggung jawab kita gimana cara pelanggan itu tetap mengambil tetap ke varian, maksudnya seperti itu Pak Pasar. Ya, ini lari jauh sekali dari time management atau sales activity ya Pak. Jadi saya mencoba jawab Pak Arif sesuai apa yang pernah saya lakukan saja. Jadi kalau ketemu pelanggan yang kayak gitu biasanya kita itu ini minta maklum, Pak, saya mohon waktu, ini harus makan waktu sekian jam sebelum kebutuhan, atau misalnya terkait harga kan kemarin sudah ada statement dari kepala bagian kita kalau harga itu nggak boleh stop di kita ya. Jadi selama itu harus ada approval dari SM atau kepala bagian atau bahkan direksi, itu harus tetap disampaikan, jangan sampai stop di kita kan gitu. Termasuk kalau VUP kan tetap harus dengan PPN, sehingga kalau harga yang perlu kita sampaikan itu harus include dengan PPN. Jadi selama harga di pasaran kok ternyata apa ya cukup rendah, soalnya kan selisihnya 11% ya. Nah itu harus dimitigasi karena VUB melakukan manajemen seperti itu karena pasti Bapak Ibu punyalah histori yang sudah terjadi di VUB ya, sehingga apa ya mitigasi itu dilakukan oleh VUB karena apa yang menjadi histori perusahaan kita yaitu akhirnya menjadi mitigasi kita. Bahkan kalau transaksi virtual account itu kemarin kan sudah cukup membantu lebih cepat Pak Arif ya. Kalau administrasi Precast saya juga terbatas terkait langkah-langkahnya seperti apa. Nah itu juga sudah digodok Pak di manajemen. Bahkan kemarin saya juga waktu meeting dengan TIK, waktu pembahasan virtual account kemarin itu kan juga saya memasukkan banyak saran ya buat perusahaan kita karena di kampus-kampus itu juga sudah mulai fokus terkait AI. Nah, sedangkan di kecepatan dan lain-lain itu kan cukup di web developer saja ya. Dan itu sudah harus kita mulai dan harus kita bantu juga tim TIK itu. Sebenarnya web developer ini nggak mudah karena banyak hal yang harus dipelajari baik dari UI, UX, script, JavaScript itu kan juga banyak. Jadi mereka juga tidak hanya dengan tim pemasaran, dengan tim bagian lain, baik akuntansi, mereka kan juga melakukan tugas yang sangat luar biasa demi keselamatan transaksi penjualan di kita seperti itu. Jadi saran saya sih selama proses itu sedang diajukan di manajemen, saran saya tetap disampaikan. Jadi perusahaan sedang melakukan administrasi yang cukup detail di transaksi, jadi mohon dimaklumi sekian jam atau sekian menit sebelum barang ini dikirim. Mungkin saran saya seperti itu sih Pak Arif, biar mereka juga tidak merasa kecewa karena nggak diinfo kok tiba-tiba harus menunggu sekian, akhirnya mundur lagi. Tapi kalau kita informasikan lebih awal, biasanya maklum sih Pak Arif. Gitu dari saya Pak Arif. Iya Pak Sam. Teman-teman tadi ada yang tanya Sophie tadi. Ya, ini Mas Brawijaya, dicek. Ya, Mas Brawijaya, bagaimana kita menangani situasi ketika ada perubahan mendadak dalam jadwal atau deadline? Nah, tadi saya ceritakan Mas Brawijaya, saya tadi cerita waktu saya kemarin di Jakarta, saya akan menemui manajer procurement. Itu kan saya itu reschedule sampai 3 kali. Kebetulan saya itu saat itu sama Pak Ageng, saya ketemu dengan manajer procurement, saya juga janjian sama direksi HKI, direkturnya Adikarya. Nah, itu memang hal-hal biasa yang sering kita temui, dan ketika ada perubahan jadwal mendadak, yang penting komunikasi, Mas Brawijaya. Jadi kita tetap menginfokan, Pak, mohon izin kalau saya reschedule bagaimana? Kalau misalnya, Pak, sorry saya nggak bisa reschedule, ya berarti kita tinggal menilai mana yang lebih
proper untuk kita lakukan. Atau bahkan kemarin saya sama Mbak Ratna itu ada rapat 4 Pak, 4 dan dalam waktu yang bersamaan. Tapi saya hadir semua, tapi ya saya tetap izin, saya hadir, kemudian saya izin ke sebelah, kemudian izin lagi ke sebelah, izin lagi ke sebelah, seperti itu. Jadi tetap pinter-pinter memprioritaskan mana yang bisa kita hadiri. Seperti itu Mas Brawijaya. Itu loh, Mbak Ratna sampai ngekek. Seperti itu. Ya itu seninya kita bekerja seperti itu. Tinggal kita hadapi dengan senyuman, ojo emosi. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Jelas banget. Oh, oke, Mas Brawijaya juga bilang. Oke, terima kasih Mas Brawijaya sudah menyimak. Alhamdulillah. Saya tadi sempat mikir, ingin nyimak pora. Oke, terima kasih Mas Brawijaya atas pertanyaannya. Adakah yang lainnya? Oke, ada remarks dari Coach Zamroni untuk menutup sesi kita kali ini. Penting banget ya mengenai time management gitu ya dan self plan activity. Silakan Coach. Oke, pada prinsipnya kita bekerja itu ibadah ya teman-teman. Jadi titik terendah kita adalah kita bertanggung jawab dengan gaji kita. Titik tertinggi kita itu adalah kita bekerja ya ibadah gitu loh. Jadi misalnya kita keterbatasan dengan waktu, ya sudah kita maklumi saja dengan keterbatasan waktu ini. Tapi setelah kita memahami atas keterbatasan waktu ini, ya coba kita apa sih yang kira-kira harus kita eksplor lebih jauh, yaitu harus kita laksanakan seperti itu. Jadi batas bawahnya kita jangan pernah menyerah karena kita bertanggung jawab atas gaji kita dan apa yang menjadi nafkah kita ke keluarga kita. Itu sih batas terendah kita ya. Kalau batas tertinggi ya kalau kita terbatas dengan waktu ya udah kita maklumi aja, nggak usah emosi, nggak usah ngotot, ya dinikmati aja seperti itu. Seperti misalnya input satu-satu melelahkan, udah dijalani dulu. Tapi kan nantinya tubuh kita itu secara naluri ya capek. Ada nggak sih solusi untuk tanpa input satu-satu? Bahkan cara ngisi book building kemarin tuh saya sempat pakai extension Automa, cara ngisi otomatis di book building. Itu mungkin teman-teman bisa cari extension sendiri ya terkait Automa, bisa dipelajari lebih lanjut. Bisa kita ngisi book building secara otomatis, itu bisa. Bahkan bukan hanya Automa, masih banyak di YouTube bisa dipelajari. Itu bisa ngurangi waktu kita jauh lebih banyak, bisa dipelajari. Itu sih Budian dari saya. Jangan pernah lelah untuk menjalankan ibadah bekerja kita. Oke, mantap Coach. Ya. Kita berikan Siap, terima kasih. Ya. Oke, semoga dari Coach ya dan juga teman-teman PUP juga semakin salesnya semakin bagus, semakin pintar gitu ya. Karena orang yang pandai ngatur waktu biasanya orang yang sibuk. Atau dibalik, orang yang sibuk itu orang yang pandai ngatur waktu, gitu ya. Dan juga time management ya Coach ya, kalau kayak contohnya Coach Zamroni dan yang lainnya, kalau pintar ngatur waktu, otomatis ada waktu spare time untuk improvement. Ada room for improvement, ada time for improvement, gitu kan Coach? Jadi kalau terlalu sibuk dengan detail-detail banget, kalian gak akan pernah mikirin bagaimana improve, bagaimana inovasi pancet atau bagaimana seperti itu. Betul. That's all, Coach. Thank you. Dari kemudian Pak Ageng ada tambahan mau diumumkan siapa yang mengumpulkan paling bagus? Monggo, Pak Ageng. Belum ada yang boleh. Baik. Kalau gitu ini timeline-nya kawan-kawan silakan sekarang WA kepada Kabak Pemasaran. Oh, master saja. Oke, grup master. Langsung catatan atas remarks-nya Coach Zamroni hari ini semuanya dikirimkan ke grup master ya. Oh, dinilai oleh Mas Rahmat jurinya ya. Dan yang ngasih souvenir. Yang ngasih souvenir juga Coach. Alright, thank you. Jangan pernah lelah, kalau tadi katanya Coach Zamroni, jangan pernah lelah untuk beribadah. Kalau saya sebagai closing, jangan pernah lelah untuk berlatih, untuk latihan. Di luar sana yang ada di kawan-kawan sales adalah orang procurement ya, Coach. Procurement, direksi, gitu ya. Nah mereka ini juga latihan terus. Pelatihan bagaimana supaya nggak mau di situ. Bagaimana supaya iso DE mempertahankan harga kita sebagai sales juga punya pertahanan.
program latihan ini, ya. So jangan pernah capek untuk berlatih, untuk belajar terus dan improve, nemuin hal-hal baru, semuanya ada di Google. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Siap, betul. Semoga Terima kasih, bermanfaat untuk teman-teman. PLB. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Coach Damron, terima kasih sekali lagi. Sama, Kita saya semuanya juga berdiri mohon sejenak. maaf atas segala kekurangan saya. Sama-sama, Saya Coach. closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdiri sejenak kawan-kawan, kita closing. Budaya perusahaan. Open mic. Oke, saya minta